Awas nanti kamu kena. Oke. Ya, Ya. nggak boleh main HP ya. Iya. Oke. Bunda kerja dulu boleh. Be careful. Nempel. Nempel. Jadi mandi dulu yuk. Hah? Mandi. Tapi aku udah. Udah mandi. Udah. Ya udah, tunggu dulu boleh. Oke. Tunggu di situ aja ya. Oke. Nempel. Nempel. Ya. Tolong Ambil. ambil. Aku bikin video dulu boleh. Ya. Tunggu ya. Aku mau pasang. Kamu mau foto boleh, cekrek. Nah, gitu. Iya, lagi. Mau. Udah cukup. Nggak boleh dibawa boleh? Punya bunda? Boleh. Bawa kenapa dibawa? Dalam menyikapi masalah bisa saja menjadi anugerah ketika kita menghadapi dengan ketenangan. Dan masalah bisa saja menjadi musibah jika kita hadapi dengan kemarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Banyak banget yang nulis di kolom komen itu minta ceritain awal Bun Ai buka TK ya. Dan ternyata Bun itu jujur agak jarang ngecek DM. Tapi belakangan ini bismillah Bun Ai mau coba lebih rajin lagi di Instagram, jadi sering ngecek DM. Itu banyak juga yang minta ceritain awal mula Bun Ai punya TK. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen Bun Ai sharing. Mulai tadinya Bun Ai mau pindah dari rumah yang jauh banget nih dari TK Bun Ai, tapi qadarullah jalan Allah begitu indah, Bun Ai dipercayakan lagi punya rumah yang jaraknya tuh nggak jauh dari TK-nya Bun Ai. Kalau nggak jauh kok naik Grab Bun Ai, iya motornya mogok besti. Jadi semenjak anak-anak libur tuh jujur Bun Ai jarang banget keluar. Kalaupun keluar itu dianterin sama adminnya Bun Ai atau sama pak suami. Nah pas dinyalahin ternyata motornya mogok. Dibanding Bun Ai telat karena hari ini ada rapat, jadi langsung aja naik Grab. Ini juga murah banget sih, cuman kayak 11 ribuan karena emang jaraknya dekat. Oke, jadi awal punya TK tuh waktu usia Bun Ai 28 tahun. Sekarang Bun Ai 34, jadi jalan tahun ke-6 ya. Jadi udah generasi ke-6 TK-nya Bun Ai. Alhamdulillah barokallah. Yang tadinya tuh cuma punya 3 rombel, jadi PAUD, TK ATKB, sekarang alhamdulillah udah kayak 5 sampai 6 rombel. Sebenarnya masih banyak juga peminatnya, cuma kita kapasitasnya itu masih terbatas banget. Nah nanti ini kita ngelewatin rumah Bun Ai yang lama ya. Jadi sebenarnya setiap minggu Bun Ai masih aktif ngajar di Musola Baitur Rahman dekat rumah Bun Ai. Maksudnya tuh rumah Bun Ai yang lama ya, jadi setiap minggu masih bolak-balik ke sini sih. Nah selanjutnya ini sebelum TK-nya Bun Ai ada TK senior yang emang udah lama banget, mungkin nyaris hampir 10 tahun lebih. Ini TK seniornya Bun Ai. Nah ini rumah lamanya Bun Ai yang alhamdulillah udah dikontrakin. Terus yang sebelahnya juga masih nyambung tuh sama rumahnya Bun Ai. Kok jadi kayak buru-buru ya Bun Ai ceritanya, soalnya si abang ngebut nih. Ini sampai ke TK-nya Bun Ai, alhamdulillah barokallah. Ini ruang bermainnya. Nah Bun Ai itu untuk yang gambar-gambar emang dari awal berdiri nggak pengen dicat bergambar-gambar. Kenapa? Karena maintenance-nya tuh pasti lebih banyak biaya. Kalau cat kan lebih mudah terkelupas dan sebagainya. Jadi Bun Ai ini pakai spanduk. Awal bikin TK itu kita terhambat sama perizinan teman-teman. Tadinya tuh cuma punya 3 rombel, jadi kelasnya ada 5, tapi yang kepake tuh cuma 3. Sisanya itu kalau ada pertemuan dan yang satunya lagi tuh kantor. Tapi alhamdulillah barokallah sudah di tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu 5-5-nya full. Bahkan tahun ini seperti 6 rombel tapi tetap di 5 kelas. Ini Bun Ai gak videoin banyak karena emang udah mau mulai rapat ya. Alhamdulillah juga di tahun ini sudah full AC. Jadi kalau ngomongin perjalanan bikin TK itu lika-likunya Masya Allah tabarakallah. Tapi sekali lagi setiap bisnis itu akan mengajarkan kita banyak hal baru. Sama nih seperti Bun Ai yang akhirnya terjun benar-benar ke dunia parenting setelah Bun Ai punya TK. Jadi di sana Bun Ai kayak belajar lagi mengelola emosi anak, belajar lagi untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Dari mulai menyikapi ya, memimpin dengan yang lebih baik, yang tadinya mungkin di usia 28 menghadapi banyak wali murid itu Bun Ai jauh lebih baperan. Sekarang jauh lebih banyak lagi Bun Ai ngerasa jauh lebih tenang. Banyak konsep-konsep baru yang akhirnya
Bun Ai belajar tentang kehidupan, menghadapi setiap masalah. Jadi awalnya tuh pas punya TK kita terhambat di 1 tahun perizinan karena memang TK senior tidak mau tanda tangan. Tapi alhamdulillah Bun Ai nggak menyalahkan beliau juga. Mungkin Bun Ai yang kurang sopan atau misalnya Bun Ai yang memang kurang dianggapnya waktu awal bikin TK, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita setelah ngobrol sama supervisornya lagi di Disdik itu dikasih jalan untuk tetap ada izin meskipun harus ngambil tanda tangan dari TK yang lebih jauh. Ya jadi sekilas seperti itu ya. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan tentang bisnis edukasi boleh banget langsung tulis aja di kolom komen. Nanti kalau banyak Bun Ai bakal bikin full satu video untuk memulai bisnis di bidang pendidikan. Banyak juga loh teman-teman Bun Ai yang cuma dari ruko, dari kontrakan akhirnya juga bisa punya TK. Oke, kembali lagi ini adalah materi private 21 hari di kelas SMC. Hari ini sudah masuk ke materi berat. Kalau kemarin masih ke materi motivasi, materi teori, sekarang udah mulai nih masuk ke praktek, yaitu menghitung gaji bersih. Nah, kalau teman-teman subscriber Bun Ai lama ya, pasti tahu nih di Instagram Bun Ai posting pernah jadi hostnya si Mas Dude Herlino untuk acara Dana Syariah. Itu Bun Ai sharing tentang gaji bersih dan mereka bilang, oh iya ya benar juga. Selama ini tuh ngerasanya kalau gaji bersih ya take home pay gitu ya yang ditransfer ke tabungan. Sehingga termanipulatif lah secara psikologi sama marketing. Dimana kita kayak ngerasa boleh ngambil cicilan karena gaji kita besar. Tanpa dihitung dulu cicilan yang berjalan, tanggungan yang ada, bahkan dana-dana tahunan. Nah kalau udah dikerucutin kayak gitu, kita bakal masuk lagi ke alam bawah sadar bahwa oh ternyata gaji bersih saya tuh sisanya sekian. Hal itu yang selalu Bun Ai sounding nih sama Pak Suami. Jujur Bun Ai pribadi punya 2 pola asuh yang sangat jauh berbeda sama Pak Suami. Oke, ini adalah materi-materi nih yang Bun Ai kasih gratis free di komunitas Budgeting Smart Mom Class. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, mau coba-coba dulu nih kenalan sama komunitas budgeting, boleh banget ya. Linknya Bun Ai taruh di deskripsi, langsung aja klik nanti gabung ke komunitas budgeting itu free. Nanti di sana juga ada info-info kelas ya, kayak misalnya nanti nih tanggal 12 Januari kita akan ngadain Zoom gimana caranya dari media itu bisa menghasilkan cuan. Ya ala-ala sederhana seorang Bun Ai ya. Karena Bun Ai jujur ya, sebenarnya tipikal orang yang anti media tadinya, tapi alhamdulillah sekarang menjadi salah satu jalan rezekinya Bun Ai. Oke, balik lagi ya ke budgeting. Nah, budgeting itu sama sih kayak bisnis menurut Bun Ai. Pasti up and down. Jadi kalau ada yang bilang hari ini budgetingnya sukses, wah salut banget sih. Karena Bun Ai pribadi aja bertahun-tahun gak pernah ngerasa budgetingnya sukses. Itu selalu aja ada over di bagian mana gitu, entah di bagian jajan anak, entah di bagian belanja bulanan, atau bahkan di dana tak terduga yang sering banget. Nah pertanyaannya, apakah ketika kita gagal dalam budgeting kita harus berhenti? Ya balik lagi, kalau diibaratkan, bukan disamakan loh ya, diibaratkan teman-teman yang ngerasa sholatnya gak pernah khusyuk, apakah langsung bilang sholatnya gagal? Terus langsung gak sholat? Enggak kan? Kita akan terus sholat, memperbaiki sholat dan sebagainya. Sama, budgeting itu ketika kita gagal ya bukan berhenti budgetingnya, tapi kita terus berusaha. Nah sama nih kayak Bun Ai pribadi, biasanya tuh setiap bulan kan kayak kewajiban Bun Ai tulis nih. Ini tahun 2024 Bun Ai pengen konsepnya lebih simpel, benar-benar simpel. Kalau 2023 tuh lebih rame dari sinking fund-nya, dari budgetingnya. Kalau 2024 pengen yang lebih simpel. Oke, jadi kayak SPP Bima, SPP Rafa gitu ya. Kalau misalnya ada income lebih, itu Bun Ai langsung bayarkan per 6 bulan atau sekalian per 12 bulan. Tapi biasanya jujur sih per 6 bulan ya. Karena income-nya tidak income sampingannya tetap harus dibagi-bagi. Nah, kalau yang ini adalah selipan dana-dana yang alhamdulillah kalau pas lagi ngajar offline gitu. Nah, kalau yang ini adalah sisa jajan anak-anak yang udah Bun Ai targetin. Misalnya dapet income sampingan nih. Oh, nanti buat anak-anak sekian, ternyata belum dijajanin ya, ditaruh sana aja dulu. Syukur-syukur bisa dikumpulin buat liburan ya. Nah kalau untuk belanja bulanan, karena Bun Ai ini koleris sejati,
Jadi kalau misalnya dibikin per minggu itu pasti akan over budget. Kenapa? Bun Ai tipikal yang kalau belanja kayaknya pengen sekalian. Kayak sekalian deh gitu. Ujung-ujungnya diterali jadi banyak. Nah sekarang Bun Ai coba per 2 minggu untuk belanjanya. Kalau per 1 kali pun akan over budget karena Bun Ai bisa langsung habisin budgetnya. Pokoknya kalau yang namanya budgeting itu sesuaiin dulu sama kepribadian kita. Kita harus kenal dulu lorong borosnya. Kita harus tahu dulu nih penyakit dari keuangan kita. Sama banget kayak Bun Ai pribadi yang udah tahu di 2024 dimulai seperti Pertamina, yaitu mulai dari nol. Kenapa dimulai sampai dari nol? Nanti Bun Ai bakal ceritain setelah semuanya rampung ya teman-teman. Akhirnya Bun Ai tuh udah lama banget loh nggak pakai binder ziplock kayak gini. Ini alhamdulillah lo dikasih hadiah dari Mamsis. Ya udah, untuk tahun ini diawali dengan menabung recehan dengan harapan mengembalikan semangat Bun Ai dulu. Jadi jujur, Bun Ai itu tipikal yang kalau dalam menghadapi apapun berusaha untuk tahu dulu penyakitnya, tahu dulu step by step untuk cara nyiasatinnya. Sama lah ya, kayak bisnis juga gitu. Wah, kita nggak dapat izin nih. Nah Bun Ai itu tipikal yang kayak tenang dulu, jangan nyalahin siapapun karena semua orang bebas punya persepsi. Jadi lebih kayak fokus solusi aja dulu nih. Nah sama, wah ini 2024 mulai dalam kondisi minus nih ya. Bahasanya minus banget sih, di tabungan sampai nggak ada. Alhamdulillah barokallah masih, cuman memang kondisinya tidak stabil. Akhirnya Bun Ai nabung recehan aja dulu, keluarin ziplock yang udah lama nggak kepake supaya mengembalikan semangat dan rasa percaya diri Bun Ai bahwa sebenarnya Bun Ai itu bisa nabung, cuma mungkin nominalnya memang harus naiknya tuh step by step. Lanjut, ini adalah tabungan THR ya Bun Ai part 2. Seperti yang udah Bun Ai spill di video kemarin, Bun Ai udah bikin tuh step by stepnya. Nah kira-kira nanti bagian mana nih yang udah bisa penuh duluan? Misalnya angpau buat ponakan, itu bakal Bun Ai warnain. Oh, yang buat transportasi ternyata udah penuh nih alhamdulillah. Jadi Bun Ai bukan yang nabungnya random ya teman-teman, semua ditabung enggak. Bun Ai tuh ngebidiknya satu-satu aja. Karena uangnya juga terbatas ya, pengennya sih langsung tuh ngebidik sinking fundnya banyak, cuma karena uangnya terbatas jadi Bun Ai lebih milih untuk ngisinya tuh pelan-pelan. Nah Bun Ai bukan tipikal yang banyak sinking fund tapi nggak penuh-penuh. Bun Ai tipikal yang jujur stres karena jujur Bun Ai juga bukan orang yang telaten sama nabung, jadi pengen kalau nabung tuh cepat-cepat penuh, makanya Bun Ai lebih memilih mohon maaf targetnya tuh satu-satu. Sama kayak ini Bun Ai untuk tabungan THR nggak punya di ziplock, cuma di amplop ini aja. Barokallah amplopnya tuh bisa dipakai berulang-ulang, jadi ngebantu banget. Ini isinya per amplop Rp50.000. Jadi kalau ada yang nanya tadi di ziplock kuning, nih yang kuning sama yang hijau, ngisi yang mana dulu Bun Ai? Yang hijau. Kalau masih sisa dari gaji-gaji baru yang kuning. Jujur karena emang untuk THR itu harus benar-benar disiapkan kalau untuk keluarga Bun Ai pribadi ya. Kalau enggak itu pasti kayak keteteran. Nah ini alhamdulillah untuk budgeting di Januari juga pengen yang simple aja, nggak pengen yang kayak berat banget kan biasanya tuh Bun Ai suka hias-hias pakai stiker. Tahun ini pengen lebih simple, pengen lebih produktif, tapi apalah daya. Kadang-kadang nggak sesuai sama rencana. Tapi sebelumnya Bun Ai mau tanya dulu nih, kira-kira di 2024 ini teman-teman tim yang masih semangat atau masih keder sama budgetingnya? Coba tulis di kolom komen. Atau masih ada yang ngerasa kok kayaknya uang kalau dihemat-hemat makin gak ada ya? Kalau ada yang kayak gitu banyak Bun Ai bikinin dia videonya, karena sebenarnya gak gitu konsepnya ya. Nah itu agenda juga sebenarnya masih ada. Bun Ai juga alhamdulillah di endorse untuk financial planner juga masih ada. Tapi untuk budgetingnya Bun Ai sendiri, Bun Ai masih pengen nerusin yang si buku hitam. Gak tahu sih ke depannya nanti ya. Kayak 2024 ini Bun Ai pengen lebih simple aja gitu. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih yang selalu dukung channel keluarga Bun Ai ya. Like, komen positif, subscribe. Semoga kalian semuanya selalu sehat. Dan tahun 2024 ini bisa menjadi tahun terbaik kita dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga di tahun ini juga menjadi tahun terproduktif ya untuk kita dibanding tahun sebelumnya, dan menjadi indikator terbaik di tahun berikutnya. Buat kamu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau yang mau masuk ke komunitas budgeting langsung aja cek linknya ada di description box. Sorry banget, itu adalah tangan baby Agni.
Jadi kalau ada yang nanya, Bun Ai enak gak sih kerja di rumah? Sama aja teman-teman. Semua itu punya resiko. Kadang teman-teman Bun Ai yang kerja tuh kayak ngomong, aku tuh pengen banget loh kayak kamu kerja dari rumah. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu juga. Bun Ai yakin kok yang kerja di luar juga hebat semuanya. Yang terpenting bagi Bun Ai, kita menjalani semua peran bukan hanya untuk ajang prestasi dan gengsi, tapi benar-benar untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi ini aja video yang bisa Bun Ai sharing. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.